Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya ya. Kali ini admin akan membahas tentang skema mendalam beserta analisis penanganan sampah organik, anorganik, dan sampah yang sifatnya residu untuk bank sampah tingkat desa, termasuk dampak positif dan negatifnya. Tidak berlama-lama, mari kita mulai dari skema penanganan sampah terpadu desa yang berbasis ekonomi sirkular dan zero waste. Yang pertama, klasifikasi sampah. Sampah organik 60 sampai dengan 70% merupakan sisa makanan, daun dan kotoran ternak. Sampah anorganik 20 sampai dengan 30% berupa plastik, kertas, logam, dan kaca. Terus sampah residu atau B3 5 sampai dengan 10% itu popok bekas itu ya. Terus baterai dan elektronik yang rusak. Nah, yang kedua, alur penanganan sampah organik itu dengan dilakukan pengumpulan, pemilahan di rumah atau di sumber. Pengolahan itu bisa dijadikan kompos atau takagura, pindrau composting, biopori yaitu resapan air plus pupuk, sebagai pakan ternak yaitu sampah organik difermentasi sampah menjadi makanan atau fermentasi sampah makanan. Biogas digester skala rumah tangga. Nah, bagaimana dengan manfaat ekonomi? Penjualan kompos 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah per kilogram ini akan berdampak pengurangan biaya pupuk bagi petani. Sampah anorganik. Nah, ini tetap dilakukan pengumpulan ya di bank sampah atau sebagai tabungan per kilogram. Pengolahan, daur ulang plastik menjadi biji plastik, kertas ke kertas daur ulang. Upcycling yaitu kerajinan tangan, misalnya tas dari bungkus plastik kemasan kopi ya, dan lain sebagainya. Penjualan ke pabrik, mitra pengumpul sampah, karena ini pabrik biasanya membutuhkan skala yang banyak atau yang besar. Nah, bagaimana dengan manfaat ekonomi daripada sampah anorganik ini? Pendapatan dari penjualan, contoh plastik PET Rp2.000 per kilogram. Nah, ini akan menambah insentif warga via tabungan bank sampah. Berikutnya adalah sampah residu atau B3. Nah, ini tetap dilakukan pengumpulan ya dengan drop box khusus di posko desa misalnya ya, karena ini sampah yang sangat berbahaya karena sampah yang bersifat residu ya. Pengolahan yaitu collected by regulated agencies, kerjasama dengan dinas lingkungan. Insinerator skala kecil suhu tinggi untuk non B3. Nah, manfaatnya adalah untuk meminimalisasi dampak racun, karena sampah residu ini itu sangat berbahaya dan apabila masuk ke tubuh kita itu akan bersifat racun. Berikutnya yang ketiga, analisis dampak positif. Nah, secara ekonomi peningkatan pendapatan warga, contoh Desa Ponggok, Jawa Tengah, penghasilan 15 juta per bulan dari bank sampah. Pengembangan UMKM kerajinan. Nah, terhadap lingkungan, pengurangan TPA hingga 50%, penurunan emisi metana dari sampah organik yang baunya minta ampun itu ya. Secara sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, edukasi lingkungan sejak dini. Dampak negatif ekonomi, biaya awal memang tinggi, alat komposter, mesin pencacah,
fluktuasi harga bahan daur ulang, operasional, keterbatasan SDM terlatih, karena di sini itu perlu ada sumber daya manusia yang memang benar-benar terampil ya dalam penanganan semua sampah atau jenis-jenis sampah yang ada. Dan di sini itu logistik atau pengumpulan di daerah terpencil, jadi perlu ada kendaraan untuk mengangkut sampah-sampah tersebut ya ke lokasi pengolahan. Itu sangat diperlukan sekali. Terhadap lingkungan atau dampak negatif lingkungan, yaitu resiko kontaminasi jika pemilahan tidak ketat. Nah, yang keempat yaitu strategi penguatan bank sampah desa. Itu perlu ada semacam kelembagaan ya. Nah, di sini untuk pelatihan manajemen dan digital tracking sampah, kerjasama dengan CSR perusahaan. Perlu adanya teknologi, aplikasi pemantauan, contoh Gringo di Bali, mesin pencacah sampah hibah pemerintah. Pasar, kemitraan dengan industri daur ulang, pameran produk upcycling. Nah, yang kelima, contoh skema pendanaan. Modal awal misalnya ya dari APBDes 20%, Bansos Kementerian LHK 30%, swadaya masyarakat 50%. Nah, untuk profit sharing 60% untuk nasabah, 30% operasional, dan 10% untuk cadangan. Nah, para pemirsa yang budiman, bank sampah desa itu dapat menjadi tulang punggung ekonomi sirkular apabila atau jika dikelola dengan skema terstruktur, melibatkan partisipasi aktif warga dan dukungan teknologi atau pasar. Dampak negatif bisa diminimalkan melalui pelatihan berkelanjutan dan regulasi desa yang ketat. Nah, para pemirsa, tentunya skema ini bisa disesuaikan ya dengan karakteristik desa masing-masing dan ketersediaan sumber daya lokal di desa yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share video ini.